Ini kan? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau ditanya berapakah jarak titik I ke AC, kalian bikin dulu segitiga. Segitiga yang menghubungkan titik A, titik I, titik A, dan titik C. Nah, bentuk segitiganya itu. Bentuk dulu segitiga. Bisa paham di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Angka pertama gitu. Bentuk segitiga, itu banyak menolong. Nah sekarang saya hapus. Nah, sekarang kan pertanyaannya jarak dari titik F ke AC. Bentuk segitiga FAC. Nah, sudah terbentuk segitiganya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jaya tadi bilang, Jaya, kamu tadi bilang bentuk segitiga FAC. Jaya kan tadi? Betul? Iya, Pak, saya. Oke, FAC. Nah, terus kemudian kenapa kamu bisa, setelah kamu bentuk segitiga FAC, kenapa kamu bisa langsung tentukan, oh Pak, garis jaraknya dari F ke AC itu adalah dari F ke tengah-tengahnya AC. Nah, kenapa kok bisa begitu? Dasarnya dari mana? Apa manfaat segitiganya? Nah, gitulah istilahnya. Sudah kamu bentuk segitiga, terus apa gunanya segitiga itu? Gitu kan? Untuk proses berikutnya apa gunanya? Saya pakai yang garis sumbu, Pak. Jadi kan kalau garis sumbu dalam segitiga itu tujuannya dua bagian pada sisinya itu sama panjang dan tegak lurus, Pak. Garis sumbu itu artinya garis yang tegak lurus sisi segitiga, kan? Iya, Pak. Itu. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu bisa tahu bahwa garis sumbu yang melewati sisi AC atau ya sisi segitiga AC itu, oke, segitiga FAC itu sisinya salah satunya kan AC. Kenapa garis sumbu yang melewati sisi AC itu bisa langsung menghubungkan ke titik F? Kalau diteruskan, kalau tegak lurus dengan AC, kenapa kok bisa tembusnya ke F? Kenapa enggak? Karena kalau segitiga, ya ingat ya, garis sumbu, yang kamu bilang garis sumbu, itu belum tentu dari sisi AC langsung bisa ke titik F. Segitiga. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak apa yang saya maksudkan? Iya, Pak, ngerti. Nah, kenapa kamu bisa bilang, kenapa kamu bisa berkesimpulan, oh, kalau garis sumbunya di AC ini berarti nanti kenanya ke F. Kenapa bisa begitu? Kalau misalnya saya bilang titik F dan titik B itu kan sejajar ya, Pak, F dan B. Jadi F dengan ya, B sejajar maksudnya? Nggak ada titik yang Pak, vertikal. Jadi Oke, F-nya di terus? atas, B-nya di bawah. Kemudian ini kan kubus. Jadi jarak dari CB sama BA itu kan dikatakan sama kaki. Jadi misalnya ada A, ya. CB dan BA. Iya, sama kaki. Maksudnya segitiga ABC. Iya, Pak, segitiga ABC sama kaki antara BC dan BA-nya. Oke, terus? Terus jadi kan bisa saya katakan BC, misalnya panjang rusuk itu adalah A, berarti BC itu adalah A, BA juga A, AC itu sama dengan A akar 2, Pak. Oke. So, what next? Lalu setelah itu ya antara AC-nya dibagi 2 gitu, Pak. Ya, pertanyaan saya, kenapa kamu tahu bahwa AC dibagi 2, garis yang membagi AC menjadi 2 bagian, dan tegak lurus dengan AC kan, tentunya? Iya, Pak. Nah, kenapa dia kok bisa ke F, gitu loh? Karena FCA itu garis segitiga sama sisi ya, Pak. That's it. Oke? Paham? Itulah jawaban yang saya ingin dengar. Karena FAC itu adalah segitiga sama sisi.
Kok bisa? FA, CA, dan CF itu adalah diagonal bidang. Semuanya diagonal bidang dari sebuah kubus. Panjangnya semua sama, yaitu A akar 2. Oke? Nah, terus Pak, apa hubungannya? Kalau ini segitiga sama sisi, maka kalau kita tarik, oke, dari titik F, kita tarik titik F ke garis, kita tarik titik F ke tengah-tengahnya AC, itu merupakan garis tinggi terhadap sisi AC dari titik F. Paham di sini maksudnya? Paham, Pak. Ini adalah garis tinggi. Garis tinggi itu kan istilahnya gini loh. Kalau sudah kalian bentuk segitiga, kalian cari garis tingginya. Nah, gitu sekarang intinya. Karena garis tinggi itu yang tegak lurus. Ngerti nggak? Itu yang kita butuhkan. Karena kita butuh yang tegak lurus, garis yang tegak lurus. Berarti kalau garis yang tegak lurus pada AC, berarti adalah garis tinggi pada sisi AC. Bisa berpikir nggak? Cara berpikirnya bisa tahu? Bisa, Pak. Halo, siapa yang kurang? Saya kayaknya tadi bilang ada yang dengar bilang, saya dengar ada yang bilang kurang ya. Permisi Pak. Jadi harus cari garis tinggi ya Pak, bukan garis sumbu. Bukan garis sumbu, garis tinggi. Nah, pas kalau untuk segitiga sama sisi, garis sumbunya itu berimpit dengan garis tingginya, ngerti nggak? Mungkin Jaya tadi mau garis tinggi, tapi terbilangnya garis sumbu, gitu Jaya? Iya, Pak. Oke, mungkin maksud kamu garis tinggi. Karena kamu bilang garis sumbu, saya ikutin, gitu loh. Saya nggak mau coba tebak, jangan-jangan dia Jaya mau bilang garis tinggi. Enggak, kamu bilang garis sumbu, ya udah saya ikutin garis sumbu. Maka itu saya tanya, kenapa garis sumbunya kok bisa kena ke F? Ngerti nggak? Kalau kamu bilang, oh karena itu segitiga sama sisi, Pak. Oke, saya terima. Oke? Jadi, kalau sudah kalian bentuk segitiganya, kemudian jaraknya ke garis mana? Garis AC. Berarti cari garis tinggi pada sisi AC. Ngerti nggak? Karena garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus pada sisi AC. Bisa paham? Kemudian garis yang tegak lurus pada sisi AC itu, kalian hubungkan ke titik yang dimaksud. Dalam hal ini titik F. Di mana posisi garis tingginya? Nah, baru kita lihat, oh ini segitiganya segitiga sama sisi. Berarti garis tingginya itu pas di tengah-tengahnya AC. Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa paham nggak? Siapa yang bingung di sini? Ada yang bingung? Enggak, kalian harus ngomong loh ya. Sorry. Bisa ngerti, sorry? Zoe? Bisa, Pak. Vanessa Lee? Vali? Bisa. Delvin? Bisa, Pak. Oke. Dari sini, kalian tinggal cari garis tinggi kan? Nah, cari garis tinggi gimana? Pakai Pitagoras. Untuk yang ini, soal ini. Pitagorasnya mana, Pak? Segitiga FIA boleh kalian lihat. Atau segitiga FIC juga boleh. AC kan 10 akar 2. Berarti CI kan 5 akar 2. Saya pakai segitiga FCI ya. Jadi, CI kan 5 akar 2. Kemudian, panjang FC kan tahu. 10 akar 2. Jadi 5 akar 2, 10 akar 2. Jadi 10 akar 2 kuadrat. Itu sisi miringnya. Karena siku-siku di I kan. Jadi 10 akar 2 kuadrat dikurangi dengan 5 akar 2 kuadrat. Jadi 200 dikurangi berapa? 50 ya? Betul nggak? 10 akar 2 itu kan 200 kan? Kemudian 5 akar 2 kuadrat
kuadrat itu kan 50 kan? Berarti 100 kurang 50, berarti 200 kurang 50, berarti 150, akar 150, 5 akar 6 FI. Itulah jarak F ke AC. Bisa? Paham? Paham, Pak. Halo? Paham, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Nah, sekarang saya kasih contoh lain. Betul, ini nggak ada pertanyaan? Bisa ngerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang saya kasih contoh lain. Saya punya titik. Ya? Titiknya itu di sini nih. Titiknya di sini. Kok nggak mau? Ups, bentar, sorry. Titiknya di situ, di I. Oke? Di tengah-tengah bidang atas. FEHC. Atau FEHG ya, sorry. FEHG. Oke, di tengah-tengah bidang atas. FEHG itu. Nah. Udah? Kemudian, pertanyaan saya, berapakah jarak antara titik A ya, A, alfa. Titik A dengan garis CI. Berapa jarak antara A dengan CI? Langkah pertama apa? Waktu saya tinggal 3 menit. Langkah pertama apa? Yuk. Gambar segitiga. Oke, gambar segitiga. Segitiga apa? Segitiga AC. Kan tadi A ke CI. Berarti segitiganya adalah segitiga A, C, I. Itu kan? Ya, Pak. Betul? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang jarak A ke CI. Berarti kan cari garis tinggi dari A menuju CI. Gitu Ya, kan? Pak. Iya, Pak. Jarak A ke CI itu ada berarti cari garis tinggi dari titik A menuju garis CI. Di mana garis tingginya? Posisinya kenanya di titik mana? Di sebelah mananya CI gitu loh. Di bagian mananya CI dari A yang tegak lurus dengan CI itu di mana? Untuk melakukan itu kalian analisa segitiga itu. Segitiga apa itu? Sama sisi atau sama kaki atau segitiga sembarang? Sama kaki. Sama kaki. Kaki mana yang sama? CI dan AI. CI dan AI. Kaki yang sama. Ya. Iya, seharusnya itu. Kok seharusnya itu? Ada Ya, itu, kata Pak. Ya, betul. ragu loh di situ. CI dan AI. CI dan AI. Kok kayaknya... Ya. Nah, gitu. Ya, Pak. CI AI. CI AI kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan garis tinggi dari A ke CI? Panjangnya itu garis tinggi itu. Kalau garis tinggi dari I ke CA, kita gampang kan nentunya? Itu pas di tengah-tengah, betul nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu kalau dari I ke CA. Tapi sekarang A ke CI. Gimana menentukan garis tingginya? Halo? Titik A ke Ada yang bisa tahu? Hah? titik A ke titik tengah CI kan, Pak? A ke titik tengah CI? Enggak. Nah, itu Pak sama Oke, kaki. sekarang saya tutup ini, saya masuk ke share whiteboard ya. Ini sudah tahu ya, ACI ya. Oke ya. Ya, Pak. Oke, sekarang saya share whiteboard. Oke. Share whiteboard. Oke, jam saya sudah. Oke, kalian perhatikan di
segitiga sama kakinya gini kan. Anggaplah ini ya, betul ya. Agak miring-miring, oke? Bingung nggak kalian? Enggak kan? Enggak. Oke. Di sini kan titik apa tadi? I ya. Iya. Di Iya. sini titik A. Iya, Oh, Pak. ini kurang sama kaki ya. Nanti kalian, saya gambar yang betul-betul sama kaki. Jadi, nah, anggaplah kayak gini. Oke? Tetap nggak bisa, no? Aduh, waktu saya sudah. Oke, ini sama kaki ya. Anggaplah sama kaki. Ini adalah titik I. Ini titik apa tadi? A. Ini titik C kan? Iya, Pak. Kalau garis tinggi dari I ke AC gampang. Ini kalau langsung kita tarik tengah-tengah kan? Ini sama dengan ini kan? Ini ada 90 gitu kan kalau sama kaki? Halo? Oke. Nah, sekarang masalahnya dari A ke CI. Ini kita tarik tegak lurus kan? Nah, kayaknya di sini kan? Lebih kurang di sini kan? Ini 90 Iya, gitu Pak. kan? Iya, Pak. Katakanlah ini titik X. Sekarang yang kita cari itu adalah yang ini nih. AX. Panjang AX. Itulah jarak dari A ke CI, yaitu AX tegak lurus dengan CI. Kita cari panjang AX. Bagaimana cara mencari panjang AX? Oke, saya kasih tahu. Luas segitiga. Karena waktu saya nggak keburu lagi. Oke, luas segitiga. Ini AX ini kan garis tinggi dari CI kan? Jadi saya kan bisa hitung luas segitiga itu berdasarkan AX dengan CI. Itu. Saya kan juga bisa hitung luas segitiga itu dari sini kan? Oke, ini tegak lurus. Nah, yaitu dari panjang AC saya kalikan dengan katakanlah ini Z, IZ per 2. Gitu kan? Halo? Cepat Iya, kalian respon. Nah, AC kan kalian tahu panjangnya. 10 akar 2 tadi. Iya, Pak. Iya, diagonal Betul bilang. nggak? Jadi di sini dari AC kalian tahu 10 akar 2 kalikan dengan IZ. IZ kan 10 per 2. Itu kan? Iya, Pak. Luas segitiga ACI bisa dihitung dari situ. Dan luas segitiga ACI ini harus sama dengan kalau dihitung dari yang AX. Harus sama dengan yang kalau AX kita belum tahu, dikalikan CI. CI tahu kan panjangnya tadi berapa? 5 akar 6 ya? Per 2. Bisa paham? Jadi ini nanti kita coret. Jadi ini nanti kita dapatnya itu adalah 10 akar 2 dikalikan 10 itu sama dengan AX kalikan 5 akar 6. Paham? Nanti AX kan bisa dapat. Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa ngerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau bisa mengerti berarti hari ini kenapa ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada berarti hari ini sampai di sini. Nah nanti kalian lihat PR-nya yang bagian mana saja. Oke ya. Sampai di sini dulu. Kalian ke kelas berikutnya. Bye-bye. Yang Pak, makasih Pak.